pasti kan kita tuh kalau belajar pasti buat apa sih kita belajar ini gitu kan. Nah, limit itu banyak kegunaannya, terutama nanti untuk di fisika kamu akan ketemu turunan. Nah, turunan itu akan berkaitan erat sama si limit ini. Nah, kalian kan ada tuh namanya limit kanan, limit kiri. Nah, itu tuh dilihat dari kita mendekati nilai yang didekati itu dari sebelah mana. Kalau misalnya ada suatu garis bilangan, ini ada titik misalnya angka 2 gitu misalnya. Kalau kita jalannya dari sebelah kiri, artinya kita kan mendekati si titik itu dari sebelah kiri kan. Nah, saat kita mendekati ini, kita tuh mendekati nilai berapa? Sama halnya dengan limit kanan. Kalau limit kanan, kita mendekati nilai 2 dari kanan, nah 2. Gitu. Misalnya, kita punya grafik kayak gini. Kalau kita mau lihat limit X mendekati 2 dari kiri, ya yang ini, kita pura-puranya jalan dari sini nih, dari sebelah sini. Mau mendekati si angka 2 ini dari sebelah kiri. Nah, ketika kita sampai angka 2, kita lihat ini Y-nya tuh berapa? Berapa Y-nya? 2 kan? Nah, berarti limit X mendekati 2 dari kiri itu sama dengan 2. Tapi kalau di si 2 ini didekati dari kanan gimana? Kita tuh jalannya dari ketemunya di angka berapa? Di angka 5 kan? Y-nya. Nah, di sini Y-nya limit X mendekati 2 dari sebelah kanan adalah 5 gitu. Nah, syarat limit itu ada nilainya. Kalau limit kiri dengan limit kanannya itu nilainya sama. Kirinya 2, limit kanannya 5. Limit X menuju 2 itu tidak ada gitu. Sementara kalau misalnya kita ambil contoh titiknya 6, X-nya menuju 6. Kalau kita ambil jalan mau menuju si angka 6 ini dari sebelah kiri, dapatnya angka Y-nya berapa gitu. Berapa angka Y-nya? Ada yang bisa jawab nggak? 4 bukan? 4. Nah, 4. Betul, 4. Nah, tapi kalau dari sebelah kanan kita jalan dari sini. Nah, ke sana. Berapa angka Y yang dituju kalau kita menuju ke angka 6? Berapa? 4 juga kan? Nah, 4 juga. artinya karena limit kiri dengan limit kanannya sama, berarti limit X menuju 6 dari si fungsi f(x) itu nilainya adalah 4. Gitu. Pengertian limit kiri sama limit kanan. Misalnya soal kayak gini juga bisa berupa bentuknya tabel. Sini X, sini f(x). Ini min 3. Ini min 2,99. 99. 2,99. 2,9. Ini min 3,111. 3,11. Kemudian ini ada bersesuaian nilainya dengan misalnya sini 5. Sini 4,98. 5,01. 5,02. 5,03. Misalnya gini. Kamu punya tabel seperti ini. Pertanyaan min 3 dari sebelah kiri dari si f(x) ininya. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau dari sebelah kiri berapa? Sorry, aku kok masihnya angkanya enggak 7 deh. Karena nanti sama aja. Gitu, 7. Mendekati min 3 dari sebelah kiri, nilainya kalau dari sebelah kiri kamu ngelihatnya yang biru atau yang kuning? Gitu yang dulu. kuning. Yang kuning. Biru. Oh, yang biru. Yang biru. Ingat, garis bilangan itu sebelah kiri itu lebih kecil kan? Ya nggak? Iya. Kalau di sini kita di sini min 3, di sini min 3, min 2,99 itu ada di sebelah sini. Benar nggak? Di kanan. Iya. Oh iya. Ya, di kanannya, ya kan? Nah, di sini baru min 3,01. Nanti ke sana makin lama makin min 4 lah, segala macem lah gitu kan. Nah, kalau dari kiri berarti ngelihatnya yang mana? Yang biru. Nah, mendekati min 3 dari sebelah kiri, kamu lihatnya yang paling dekat aja sama min 3, tapi dari sebelah kiri, yang nilainya lebih kecil dari min 3. Nah, kemudian lihat ke kanannya, nilai f(x)-nya berapa? 4,99. Berarti ini nilainya berapa? Mendekati berapa nilai 4,99 ini? Mendekati, tapi kalau 5. tapi kalau misalnya
ini dari sebelah kanan. Yang ini dari sebelah kanan. Kita ngeliatnya yang kuning nggak? Ya nggak? Lihat yang kuning, Iya. ini Iya. berarti nilainya yang ini 7 gitu ya. Ada yang bingung nggak? Kalau pertanyaannya berapa limit X menuju min 3 dari fx? Dari fx ini, tabel ini. Jawabannya apa? Nggak ada, bukan sih? Kan beda. Tidak ada. Nggak ada karena Nggak Karena ada, beda. bener. nggak sama. Iya, karena apa? Beda. Yang satu 5, yang dari kiri mah 5, yang dari kanan mah 7 kan? Gitu. Ya, jadi mau tahu limit itu ada nilainya apa enggak? Kalau dari tabel, kamu lihat nilai yang sebelah, yang ada si fx-nya itu, kolom bagian si fx. Gitu. Tinggal mau lihatnya dari kiri apa dari kanan. Kalau dari kiri kamu lihat nilai yang lebih kecil dari si x yang diminta. Yang deket, paling deket. Gitu. Tapi kalau dari kanan kamu lihat angka yang lebih gede paling dekat dari angka yang dituju gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kak, aku mau nanya boleh? Boleh? Aku masih bingung yang 5 itu dari mana? Yang mana? 5. Yang limit X menuju min 3 tadi? Iya. Oke. Min 3-nya dari kiri kan? Min 3 dari kiri, kita ngelihatnya yang ini kan, min 3,11 ini kan? Nah, ini. Iya. F yang diminta itu bukan si angka yang ada di kolom sebelah kiri sini, bukan. Tapi yang ada di kolom sebelah kanan. Nilai limitnya itu. Nilai limit itu sebenarnya fx, cuman nggak ada aja gitu. Kayak misalnya tadi di grafik ini nih, nilai F6 itu nggak ada sebenarnya. Kenapa? Karena di sini saya bikin bolong tuh. Sebenarnya nilai fx 6 itu ada nilainya 4 gitu. Paham nggak? Paham. Jadi putus gitu. Ceritanya ini putus nih di sini nih. Ini nih putus di sini. Ini putus di sini. Tuh, nggak ada nilai F6 tuh nggak ada. Tapi yang menuju 6 nilainya ada gitu. Nah, itu makanya fungsinya limit itu di situ. Untuk mengetahui berapa sih nilai kisaran di situ. Padahal nggak ada nilainya gitu. Ngerti nggak? Nah, Ngerti. Makasih, Kak. di sini yang nilai yang didekati sama si min 3 dari sebelah kiri itu 4,99 kan. Iya. Nah, 4,99 itu mendekati nilai 5, makanya ini jawabannya 5 gitu. Paham sampai sini? Paham. Makasih, Kak. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Yuk. Nanya. Yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Kak, tadi yang berapa yang dari sebelah kanan nggak ada nilainya, Kak? Yang dari sebelah kanan. Iya, Kak. Jadi kan limit X menuju 3 menuju min 3 dari sebelah kanan kan? Ya. Dari si fx. Nah, kita lihat dari sebelah kanan tuh yang ini nih. Yang nih, yang ungu ini. Itu mendekati min 3 dari sebelah kanan kan? Karena kan ini nih angka ininya nih. Gitu. Nah, mendekati min 3 dari sebelah kanan, kita menghasilkan fx berapa? Fx-nya berapa kalau min 3-nya dekatnya dari sebelah kanan? Kita ngelihatnya nilainya 7. Dekatnya ke angka 7. Makanya di sini sama dengan 7 gitu. Tapi karena limit X menuju min 3 dari sebelah kirinya sama dengan 5, maka nilai dari limit X menuju min 3 atau X mendekati min 3 dari si fx itu nggak ada. Orang yang 15, yang 17 putus kan? Putusnya kayak gini tadi, yang 12, yang 15. Sini naik langsung situ. Nggak bisa ada nilai limitnya. Ini yang dekat 6 ada nilainya karena mendekati nilai yang sama, yaitu berapa? 4 gitu. Makanya syarat supaya si limit ada nilainya adalah dia harus ini, limit kirinya harus sama dengan limit kanan. Itu makanya ini bukan limit X menuju min 3 dari sebelah kanan nggak ada nilainya, bukan. Tapi limit X menuju min 3-nya yang nggak ada gitu. Yang mempengaruhi itu gitu. Masih bingung nggak? Masih, Kak. Masih. Mungkin baru pertama kali jadi. Oh, oke. Misalnya, ya. Berarti kalau misalnya nilai limit kiri dan nilai limit kanan tidak sama, berarti limitnya itu nggak ada ya?
Jawabannya nggak ada, tulis aja nggak ada angkanya. Mau nulis angka berapa? Orang dari sebelah kirinya nilainya misalnya 2, ayo. Gitu. Tulisnya nggak ada. Kesimpulan yang ini, limit X menuju min 3 si fx itu, ya ditulisnya apa? Tidak Tidak ada. ada nilai limitnya. Gitu. Tidak ada nilai limitnya. Oh iya Kak. Gitu. Masih ada yang bingung? Masih Kak. Enggak Masih. Kak, makasih. Paham Kak. Oke. Yang masih bingung, bagian apanya bingung? Yang mau dicari sebenarnya apa sih Kak? Yang mau dicari si fx-nya. Kamu lihat bagian si ini yang sebelah kiri ini. Nah, yang ini. Itu yang kamu lihat sebenarnya. Tapi mau ngelihat yang mana, kamu harus tahu dulu sebelah kirinya tuh siapa. Mau deketnya dari sebelah mana gitu. Ibaratnya gini aja deh. Misalnya ada si Mita nih. Mau jalan sini. Tapi putus di sini. Ini di sini ada pohon, di sini mah ada rumah. Gitu. Si Mita kalau jalan mendekati si misalnya ini sana, oh yang aku lihat tuh di sebelah sini nih ada rumah, ada pohon gitu kan? Iya nggak? Si orang ini. Ya, si orang ini nih ngeliat ada rumah, ada pohon. Tapi kalau si Mita jalannya dari sebelah kiri, dia nyampenya di mana? Di rumah. Kalau dia jalannya dari sebelah kanan, dia nyampenya Pohon. Nah, di pohon. Gitu. Nah, sama halnya dengan ini. Yang tadi, tabel tadi. Dari yang biru ini kan. Kalau kita dari jalannya dari sini mau menuju, sama nih. Si orang ini ngelihatnya angka 3. Angka min 3. Sama-sama ngeliat angka min 3. Tapi yang satu jalannya dari sebelah kiri. Dia nyampenya di angka mendekati 5. Makanya di sini angkanya 5. Gitu. Udah ada bayangan belum? Udah Kak, udah. Jadi gitu. Kamu mau menuju kemana? Nah, yang ditujunya itu ada di mana? Gitu kan? Bener nggak? Iya Kak. Kamu mau menuju ke 2. Mau menuju ke X sama dengan 2 ke sini. Nah, si X sama dengan 2 ini ketemunya si Y-nya berapa? Kalau dari sebelah kiri. Kalau dari sebelah kanan yang ini. Nah, mendekati X-nya 2. Mendekati X-nya 2. Tapi ininya berapa? Y-nya berapa? Itu yang dilihat. Jadi jawabannya tuh yang mana? Yang ada di sumbu Y. Kalau dari grafik. Kalau dari tabel, yang ada di bagian si fx ini. Bagian si fx ini semua yang kamu lihat. Tujuannya itu ngeliat itu. Gitu. Masih ada yang bingung? Yang grafik. Hmm? Masih bingung yang grafik. Oke. Yang limit fx. Nilai fx tuh, yang fx itu punya si sumbu x apa punya si sumbu y? Coba. Sumbu Y. Sumbu y. Tidak keduanya. Sumbu y kan. Sumbu y. Kalau kamu bikin grafik, y sama dengan fx kan? Ya nggak? Iya. Kamu masukin nilai x ke sini, misalnya y sama dengan x plus 1 gitu. Artinya kan si fx-nya tuh x plus 1 kan. Kalau x-nya 1, y-nya 2. Kalau x-nya 2, y-nya 3 gitu kan. Nah, yang dilihat itu si fx-nya. Nah, si fx-nya ini, si orang ini, yang ini nih, kalau mau berjalan menuju x6, koordinat x6, sebentar, menuju x sama dengan 6, mau menuju ke sana tuh, dia mendekati nilai fx-nya berapa? Kamu lihatnya ke sana, ke kiri, sumbu y. Nah, ketemunya berapa? 4, gitu. 4. Tapi kalau dari sebelah kiri gimana? Mendekati si 6 dari sebelah kiri. Nah, sini kan? Ketemunya di mana? 4 juga. Makanya di sini 4, di sini 4. Karena sama, maka nilai limitnya ya 4. Gitu. Oh gitu. Ya Kak, makasih. Ngerti gak? Oke. Nanti kamu akan ada yang namanya limit aljabar sama limit trigonometri. Cuman kayaknya kalau trigonometri, saya lupa itu di kelas berapa ya? Kelas
kelas 12 kayaknya. Masuknya juga ke matematika peminatan kalau nggak salah. Nah, untuk yang limit aljabar, cara penyelesaiannya itu sebenarnya gampang-gampang susah. Nggak susah. Cuman kamu harus ingat benar-benar pelajaran aljabar yang pemfaktoran. Pemfaktoran sama akar sekawan, karena itu yang akan bolak-balik pakainya itu lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada rumus khusus gitu, nggak ada ya. Nah, menyelesaikan limit aljabar tuh gimana? Yang pertama kamu lakukan adalah ini, wajib substitusi langsung, wajib. Nanti dari substitusi langsung kamu akan ketemu dua bentuk. Ada yang namanya bentuk tentu, ada yang namanya bentuk tak tentu. Bentuk tentu, kalau kamu dari substitusi langsung dapat nilai A, ya udah itu nilai limitnya, selesai. Selesai. Kamu nggak ngapa-ngapain lagi, udah itu selesai. Atau suatu bilangan dibagi dengan 0, ya udah hasilnya tak hingga. Atau 0, hasilnya 0 dibagi suatu bilangan. Berapa? Ya 0. Atau tak hingga ditambah tak hingga, udah gede, tambah gede lagi, ya gede kan, bener nggak? Nah itu gitu. Nah tapi ada yang namanya bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu tuh yang kalau kamu dari hasil substitusi langsung dapat nilainya 0/0, tak hingga dibagi tak hingga dikurangi tak hingga, 0 dipangkatin tak hingga, itu bentuk tak tentu. Kenapa 0 dibagi 0 tak tentu? Misalnya kan, bener gak? Tapi 10 kali 0, 0 juga nggak? Iya, Kak. 0 kan? Iya. Nah, kalau Iya. 0-nya pindah ruas gimana? 4 sama dengan 0/0. 10 sama dengan 0/0. Nggak jelas kan yang mana yang benar kan? Iya. Nah, makanya ini termasuk yang ini adalah suatu bentuk tak tentu gitu. Nah, kalau ketemu bentuk tak tentu gimana menyelesaikannya? Kamu modifikasi dulu si bentuk aljabarnya itu. Dimodifikasi dulu, bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan mengalihkan akar sekawan, atau membagi dengan pangkat tertinggi. Tapi yang biasanya paling sering dipakai nanti ini untuk limit yang menuju tak hingga nanti. Tapi kalau limitnya X menuju suatu angka gitu, ya kamu pakainya ini sama ini biasanya. Nah, setelah dimodifikasi, itu kamu akan mendapatkan suatu nilai yang bisa hilang. Nanti kita lihat di latihan soal. Nah, setelah nilai yang bisa hilang itu kamu hilangkan, baru kita substitusi, baru selesai tugas kita sampai situ. Gitu. Yang bingung, kita langsung ke soal ini misalnya. Limit X menuju 3 dari fungsi ini nih. X kuadrat min 9 per X kuadrat min X min 6. Langkah pertama, kamu tuh selalu harus substitusi dulu. Nggak bisa ditawar. Ya, substitusi dulu. Substitusikan X sama dengan 3 ke dalam fungsi ini. Jadinya apa? 3/2 dikurang 9 per 3/2 kurangi 3 kurangi 6. Berapa dia? 9 kurang 9 per 9 kurang 3 kurang 6. Berapa tuh? 9 kurang 9, 0. Yang bawah juga 0. Nah, 0/0 kan? Nah, bentuk tak tentu kan? Nah, ini dimodifikasi. Kita buat menjadi, nah, tips dari saya, kalau X-nya menuju min 3, kamu pasti harus nyoret X min 3. Ini pasti kamu harus nyoret ini. Ini harus kamu hilangin. Karena dia yang bikin 0/0. Coba kamu faktorin yang atas. Nah, ini adalah ilmu aljabar kan? Makanya X plus 3, X min 3. Yang bawah? X min 3, X min 2. 3, X plus 2. 3, X plus 2. Plus 2. Nah, lihat deh sekarang.
ada siapa? X min 3 ini kan. Nah itu kamu buang. Buang itu. Setelah dibuang, baru masukin 3-nya ke dalam, substitusi lagi. Gitu. 5. Masukin aja 3-nya ke sini. 6 per 5. per Udah lima. selesai tugas kamu kan? Gampang kan? Gampang. Makasih, Kak. Oke. Lanjut. Nah, lanjut. Sekarang ini. 2 kali 4 pangkat 2 kan? Ya enggak, X-nya 4 sih. Berapa? 16. Dibagi 4 pangkat 2, 16. Ditambah 4 kali 7. 2, 8. Ditambah 12. 2 kali 16, 32. Tambah 4 kurang 15. Per, berapa sini? Per 56. Berapa tuh? 36 kurang 15. 21 per 56. Udah langsung angka. Udah langsung 3 per 8. Ya udah, nggak usah diapa-apain. 3 per 8 jawabannya. Udah, nggak usah diapa-apain. Selesai sampai situ. Gitu. Oke. Substitusi langsung. Wajib ngecek substitusi dulu. Kenapa? Karena nanti kamu akan ketemu yang namanya ini. Dalil L'Hopital. Main turunan ini. Nanti kamu akan belajar turunan kalau fx sama dengan 5x plus 3, turunannya f aksen x-nya ini pangkat 1 turun ke bawah jadi 5, pangkatnya berkurang 1 kurang 0, 0 habis gitu. Atau kalau misalnya f aksen x-nya kalau fx-nya 2x kuadrat gitu misalnya, f aksen x-nya lihat 2-nya turun ke bawah, pangkatnya turun ke bawah, dikaliin 2 kali 2 4 x pangkat 2-nya kurangi 1. Kamu nggak substitusi langsung, kamu akan kejebak di ini. Kalau udah tahu si dalil L'Hopital ini. Kenapa? Nih, x kuadrat min 9 per x kuadrat min 6. Kalau dalil L'Hopital turunin aja. Ini turunin. 2 turun ke depan, 2x, pangkatnya berkurang 1, 2 kurang 1, 1. Ini x-nya sebenarnya ada x pangkat 0, se-9-nya 0 kali 9 ya habis, ya kan? Per, ini turun ke depan, 2x, min 1. Gitu. Baru substitusi 3-nya ke dalam sini, nanti hasilnya akan sama. 2 kali 3 per 2 kali 3 dikurang 1. 6 per 5. Sama kan? Dengan yang tadi. Min 1-nya. Ini dari si ini nih. Nih. Min x diturunin. Min 1x kan? Pangkat 1 kan? Min 6-nya kan 6x pangkat 0. 0-nya turunin ke depan. Kaliin. 6 kali 0 berapa? 0. Yang min 1 ini turun ke depan. 1 kali min 1, min 1. X pangkatnya kurangin 1. X pangkat 0. 0 kan bilangan berapa aja di pangkat 0, 1 gitu. Oke? Ya. Nah, yang tadi saya bilang kenapa wajib substitusi langsung, karena kalau kamu udah tahu dalil L'Hopital, udah tahu enaknya pakai dalil L'Hopital, itu kamu gawat ketemu soal kayak gini, main turun-turunin aja. Yang ini kamu turun-turunin aja misalnya. Asal turunin 2 kali 2 4 pangkat 1 tambah 1 per 2 turun ke depan jadi 2x, pangkatnya 2 dikurang 1 ditambah 7, x pangkat 1, 1 turun 4, 1 kurang 1, ya kan? Nah, terus kamu masukin nih 4 kali 4 16 tambah 1 17, 2 kali 4 8 tambah 7 15, beda kan? Ya kan? Iya, beda, Kak. Beda. Boleh kamu pakai kalau kamu udah substitusi, dapatnya, kalau dapat substitusi langsung dapat angka, mau dia 0, mau dia tahingga, mau dia pecahan, mau dia bilangan bulat, mau positif, mau negatif, mau akar sekalipun, ya udah selesai. Kamu nggak usah ngapain lagi, jangan diapa-apain lagi. Jadi substitusi langsung itu, kalau ini gimana? Disamain dulu penyebutnya ya?
Penyebutnya nol. Menyebutnya Kalau nol di- semua. Kalau Kalau disubstitusiin, Nyebutnya disubstitusi 0, terus 0 semua. pakai yang tadi. Kalau disubstitusiin berarti kan 2 per 0 2 per 0 dikurangi 8 per 0 kan. 0. Artinya 2 per Iya. 0 kan tadi kan tahingga. Kurangi Tahingga. tahingga min tahingga termasuk ke dalam bentuk Bentuk tertentu tak kan tentu. nih. Tuh yang ini nih. Bentuk tertentu harus ada si modifikasi ya. Benar nggak? Nah, modifikasinya diapain nih? Si fungsi Difaktorin. pecahan ini. Oke. Pemfaktoran ya, Kak. Mau coba? Apa mau langsung di sini? Coba dulu deh, Kak. Boleh, saya tunggu ya. Nanti kalau udah dapet, kabarin saya. Bilang, udah dapet Kak, berapa? Gitu. Oke? Ini jadinya Oke, pakai mau cara apa, nyoba Kak? dulu. Boleh. Modifikasi, gimana caranya? Kita kan udah tahu ini bentuk tertentu nih. Tadi, kalau udah bentuk tertentu, kita harus ngilangin si faktor yang bikin 0 per 0. Siapa? Kalau X-nya menuju 3, kalau si X menuju 3, kamu harus mencoret si X dikurangi 3. Kenapa? Karena X dikurangi 3 itu berapa? Kalau X-nya menuju 3, 3 kurang 3, 0. Kamu harus hilangin itu. Nah, kalau di sini X-nya menuju 2, kamu harus buang. Nggak boleh ada. Gimana caranya pokoknya? Modifikasi nih. Nah, ini seperti ini. Supaya kamu bisa buang ini. Ini buang, ini buang. Artinya harus ada di atas, harus ada di bawah. Nah, pokoknya hasil akhirnya tuh kamu harus begini. Ini nggak tahu berapa ya, per X min 2. Ini nggak tahu berapa, nah ini harus dibuang. Gitu. Nah, caranya gimana nyampe ke sini? Gitu. Itu yang harus berapa? Setengah. 1 per 2 ya. Min 5 per 2 1 per bukan 2. Kak? Oke, benar 1 per 2. Oh, 1 per 2. 1 per 2 jawabannya. Oke. Oke, 1 per 2 dapat dari mana? Yuk kita bahas sama-sama. Ini kan ada 2 per, nah yang ini difaktorkan. Faktorkan X min 2 kali X plus 2. Ini udah ada faktor yang sama nih. Si X min 2 ini sama. Kita perlu nyamain penyebut kan, kalau kayak gini. Nah ini yang dikalikan sama si ini, kalikan silang istilahnya. 2 kali X plus 2 dikurang 8 per penyebutnya sekarang udah sama X min 2 kali X plus 2. Nah 2X plus 4 kita kaliin 8 per, ini nggak usah dijabarin lagi yang bawah ya, karena kita emang perlunya bentuknya udah dalam bentuk faktor. 2X min 4 per 2. Artinya ini kita faktorin lagi 2 kali X min 2 per X min 2 kali X plus 2 gitu. Nah, muncul kan yang tadi saya bilang tadi kan. Kita harus buang ini kan. Karena itu yang bikin 0 per 0 atau bikin bentuknya menjadi tak tentu. Ini buang. Nggak boleh ada. Nah, setelah kamu buang itu, baru substitusikan X sama dengan 2 ke dalam situ. 2 per 2 tambah 2, 4. 1 per 2. Gitu. Kak, itu kan Ada Kak, yang aku mau bingung? nanya. Itu kan yang dikali ke X plus 2 itu kan yang dikali ke atas tuh. Nah, terus X min 2 yang di bawah 8-nya itu hilang berarti. Sama kayak gini loh. Misalnya 5 per 14. Yang kamu lakukan apa? Samain penyebutnya kan? Iya. Supaya sama penyebutnya ini, si 7 harus dikalikan 2. Atasnya pun dikalikan 2 kan? Iya. Ya, berarti kan 8 per 14 ditambah 5 per 14 gitu kan. Nah, kalau saya tadi, si 14-nya itu per 7 kali 2. Ini udah ada 7 nih. Sini udah ada 7, sini punya 7, udah. Berarti perlu si 2-nya yang kaliin ke sana. 8 kan? Tambah 5, 2, 14. Kalau tadi kan ini kalau dikali 2 per 2, sama aja kan, 8 per 14 tambah 5 per 14. Sama nggak? Sama. Iya, gitu. Jadi lihat faktor yang belum ada. Kalau mau nyamain penyebut pecahan ya, pecahan si aljabar ini, kamu cari faktor yang belum sama, yang nggak ada.
Nah, itu yang dikaliin. Misalnya gini, X plus 1, X min 2, ditambah misalnya 3X plus 2 per X plus 1, X min 3, gitu misalnya. Yang udah sama yang mana? X X plus 1 kan? Ya nggak? X plus 1. Nah, nanti si X min 2-nya kaliin sama ini, si X min 3-nya kaliin sama ini. 3 tambah 3X plus 2 kali X min 2 per, nah semua disebut semua. Tapi yang sama cuman disebut sekali aja. X plus 1 ada 2, sebut sekali aja, jangan 2 kali. Sekali aja. X min 2, X min 3, gitu. Bingung? Ngerti, Kak. Oke. Paham. Ya, X min 2 disebut lagi, nggak hilang. Coba kamu tutup angka 8. Di 8 jangan dilihat. Balik lagi nggak menjadi seperti ini. Balik lagi kan, ini kan sama ini sama si X plus 2-nya dicoret kan? Balik lagi kan? Kalau kita tutup si X plus 2-nya, balik lagi kan 8 per X min 2, X plus 2, balik lagi. Gitu. Jadi kalau mau menyamakan pecahan aljabar, kamu lihat dulu faktor yang sama, udah biarin, diam aja. Faktor yang beda, kaliin silang ke pembilangnya yang nyebrang, gitu. Nanti pernya apa, sebutin semua. Nih, kayak tadi gini, sebutin semua. Tapi yang kembar cuma boleh disebut sekali. Ada pertanyaan lagi nggak yang bingung? Kak, aku mau nanya dong. Mm-mm. Limit yang pemfaktoran itu selalu harus ada yang dicoret, Kak? Maksudnya selalu harus? Selalu. Oke. Pasti kecoret itu. Kamu tuh pasti harus nyoret si itu. Kalau X-nya, kalau X-nya menuju 2, ya berarti kamu harus nyoret X min 2, karena X min 2 tuh 0, gitu. Kalau X-nya menuju min 3, ya itu yang harus dibuang, gitu. Pasti itu mah, mau soal pemfaktoran atau yang nanti bentuknya akar-akaran begini, juga kamu akan nyoret itu. Sama yang dicoret begitu. Kayak gitu. Oke, makasih, Kak. Oke. Jadi intinya kamu harus cek dulu, ya. Saya ingetin lagi, harus cek dulu, substitusi dulu langsung. Kalau dapatnya angka, udah diem, selesai sampai situ. Angka atau tak hingga atau 0, itu selesai sampai situ. Tapi kalau bentuknya tak tentu, kamu harus modifikasi gimana caranya supaya yang bikin 0 itu hilang, gitu. Oke? Ya? Nah, Iya, Kak. sekarang saya mau ke bagian mengalihkan, bagian yang kadang-kadang ada yang ada akar pangkat 3 yang kadang-kadang nggak dikasih di sekolah. Tahu-tahu ada aja gitu, keluar aja soalnya. Nah, kalau kamu ketemu bentuk 0 per 0, bentuknya akar-akaran. Kamu kalikanlah dengan akar sekawannya. Sekawannya itu apa? Kalau ada akar A plus akar B, sekawannya ya ini, ganti tanda. Kayak waktu, apa tuh, merasionalkan penyebut waktu kelas 1, ingat nggak? Waktu kelas 10. Ingat, Kak. Ya, ada kan? Nah, hasil kalinya nanti ini A min B, gitu. Ya, ini. Kayak gini. Nah, ini yang biasanya nggak dikasih nih. Yang 2 bawah ini. Kalau ada akar pangkat 3A dikurangi akar pangkat 3B, dikaliinnya apa ya gitu kan. Gak mungkin ngaliinnya dengan langsung dikalikan dengan akar pangkat 3A plus akar pangkat 3B. Ini gak bakalan ketemu kamu kayak begini. Gak bakalan. Gak selesai nanti. Pengalinya, sekawannya ya ini. Pengalinya ya ini. Hasilnya ini. Ngapalinnya gampang. Kalau sini minus, di sini plus. Hasilnya tuh minus. Ikut yang ini itu ngikut ke sini nanti. Tuh. Tapi di sini plus. Itu. Kalau sini plus, nah ini. Tuh. Tapi sekawannya di sini negatif.
Karena yang lain kan sama kan, akar pangkat 2 dari akar pangkat 3 dari akar pangkat 2, akar pangkat 3 dari AB gitu. Bingung nggak? Enggak, Kak. Oke. Kita lanjut ke soal kalau gitu. Kalau kita mau nyelesain ini, apa yang harus kita kalikan dengan si dikalikan dengan apa? Akar X. Akar X. Akar X. Nggak perlu. Akar X justru udah diamin aja. Kenapa X menuju 0 kan? Kita justru pengen nyoret akar X per akar X nantinya. Ini yang mau kita coret justru. Yang atas ya, Kak? Yang mau kita buang itu, atau kalau ketemu X per X juga, ini yang harus dibuang. Yang atas justru. Sekawan yang si atas. Sekawan yang si atas apa? Dikalikan dengan apa? Sekawan si atas apa? Akar Sama tapi 2 plus itunya X akar X tambah sama, akar 2. tapi yang tengahnya ini kan? Iya. Tambah ini. Nah, gitu ya. Nah, bawahnya juga harus sama. Ini ada bentuk akar A kurang akar B dikali dengan akar A ditambah akar B. Sebenarnya ini bentuk apa? Sama aja dengan apa? A min B Kali A kuadrat kali min A B kuadrat. plus B, yaitu A kuadrat min B kuadrat. Berarti kalau ada akarnya tinggal buang akarnya aja kan? Benar nggak? Nih A-nya jadi A kuadrat, B-nya jadi B kuadrat, tengahnya minus. Berarti kan ini cuma tinggal A min B aja gitu kan? Nah, Iya. selanjutnya yang atas berarti kan tinggal kita ambil yang di dalam tanda akarnya aja tuh. Si ini sama si ini. Artinya 2 plus akar X. Ini harus minus di sini. Minus 2 min akar X per tuh akar X. Nah, kalau di sekolah kamu pasti akan ini ngekor aja terus, ngikut aja terus sampai ke masukin aja nolnya langsung sini. Kita nggak butuh yang bawah soalnya. Yang bagian bawah nih kita nggak perlu nulis aja terus. Ini panjang kayak begini gimana? Yang ini yang 2 ini. Kepanjang gimana? Ngekor aja, ikut aja. Nah, ini langsung masukin aja, nggak usah ditulis ulang. Langsung aja masuk sini. Masuk ke 0. Akar 2 tambah akar 0 kan? Ya nggak yang ini? Akar 2 tambah. Ngerti nggak? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oh, itu akar nolnya dapat dari yang X sama dengan 0 itu, Kak. Iya, yang kita substitusikan angka ini nih. Nih, angka ini nih yang kita substitusi nih. 0. X-nya menuju berapa? Itu yang kita substitusikan ke dalam. Tapi ya setelah dimodifikasi. Kalau kita masukin X ke sini kan jadinya apa? 2 plus akar 0 tambah akar 2 tambah akar 2 kan jadinya. Betul nggak? Masih bingung? Kak, akar 0 itu 0 ya, Kak? Iya dong, akar 0, 0. Oke, Kak, makasih. 0 dipangkatkan berapa aja kan 0. Oke, sekarang kita selesaiin si pembilangnya ini. 2 plus akar X min 2 plus akar X. Akar X kali 2 akar 2 dari sini. Akar 2 ditambah akar 2. 2 kurang 2. Habis. Akar X tambah akar X. 2 akar X per akar X kali 2 akar 2. Nah, benar kan tadi ramalan kita di awal? Kita bakal menghilangkan faktor Akar kalau X. nggak akar X per akar X, ya X per X. Kita buang, ini dibuang nih. Ini buang. Gitu. Berarti hasil akhirnya, ini 2 bagi 2, 1 kan ya? 1 per 2 akar 2. Gitu. Adakah yang bingung? Kak, berarti kalau misalnya kita mau kita awalnya nggak tahu mau digimanain dulu, berarti kita harus substitusi dulu biar tahu ya, Kak. Apakah hasilnya
tak hingga atau gimana? Iya. Oh, oke. Itu yang langkah pertama yang kamu lakukan adalah substitusi. Substitusi itu gampang kan? Masukin aja angkanya kan, hitung aja kan. Ternyata hasilnya ada, bukan 0 per 0 atau bukan tak hingga dikurang tak hingga. Nah, itu kalau bukan hasilnya itu ya udah selesai tugas kamu sampai situ. Kerjaannya selesai. Tapi kalau misalnya hasilnya bentuk tak tentu, ya kamu putar otak. Gimana caranya ya supaya muncul kalau X-nya mendekati 3, ini harus nyoret X min 3 per X min 3. Harus. Kalau X-nya mendekat 5 per X plus 5, ini harus dibuang. Gitu. Ini harus dibuang dua-duanya. Gimana caranya? Putar otak di situ baru. Kalau bentuknya sederhana-sederhana aja kayak yang tadi, yang begini nih, ya faktorin. Tapi kalau kamu ketemu bentuknya akar-akaran, ya berarti diapain? Kalikan dengan sekawannya. Sebenarnya itu doang. Kalau nggak ada, faktorin aja kali ya, gitu. Coba difaktorin. Gimana caranya dimodifikasi supaya muncul yang kayak tadi nih. Nih, ini muncul. Ini juga muncul. Nah, ini juga muncul. Gimana caranya? Pokoknya kamu nyampe ke sini nih. Kalau udah nyampe ke sini, baru masukin lagi angkanya, gitu. Kak, aku masih gak ngerti yang coret-coret itu deh. Selama kamu ngitungnya, yang mana? Yang 2 akar X itu cara dicoret-coretnya gimana? Yang ada panahnya ini. Iya, ya. Hah? Yang mana? Iya, yang itu Kak, yang merah-merah itu, yang lingkaran yang panah itu. Yang akar X kan 1. Sama aja halnya kamu tadi kayak nyoret X min 3, X plus 2 tadi. Sama aja kan, ini dicoret kan. Ini juga sama, ini kan sama. Ininya atas bawah sama. Buang aja, anggap aja nggak ada. Tutup aja. Tinggal lihat yang nggak ketutup, gitu. Kak, kalau misalnya nggak dicoret itu hasilnya bakal jadi gimana ya? Coba kamu substitusi 0 sekarang di sini. Masih 0 per 0 nggak? 2. Iya, masih 0 per 0, Kak. Masih 2 kali 0. kali akar 0 per. Makanya fungsi modifikasi itu kamu mau menghilangkan yang bikin si 0 per 0-nya, biang keroknya ini nggak boleh ada. Gitu. Kak, itu kan 1 per akar 2 ya. Terus, kok jadi 1 per 2 akar 2 ya? Dirasionalkan. 1 per akar 2 kalikan dengan sekawannya akar 2 per akar 2. Berapa? Akar 2 per ini? Dikali akar 2. Akar 4. Akar 4 berapa? 2. 4 kan? Akar 2 kali akar 2. Akar 2 per 2 setengah akar 2. Kaliin dengan apa di sini? Ini kalau disubstitusi langsung 0 per 0 ya. Akar dari 8 tambah 1 dikurangi akar dari 4 ditambah 5 per 4 dikurang 0. Akar 9 dikurang akar 9, 4 kurang 0, 4 kurang 4 dibagi 0 tuh. 0 per 0. Kita harus buang siapa? X-nya ada di sini. Kita harus buang. Gimana ceritanya? Harus buang X min 4. Ini yang harus dibuang. Gimana ceritanya pokoknya. Yang dilakukan apa pertama kali? Dikalikan dengan apa? Akar 2X plus 1 ditambah akar X tambah 5 per, sama ya, 2X plus 1 tambah akar X tambah 5. 2X tambah 1 dikurangi X tambah 5 per 4 min X. Dari sini, yang ini kita substitusi langsung. Akar 9. Substitusi 4 ke dalam, ada 2X plus 1 dikurangi X dikurangi 5 per 4 min X kali ini 3 tambah 3, 6. Akar Yang di 9 atas. plus akar 9 itu dapat dari mana, Kak? Substitusi aja, 4 masuk sini. Oh iya ya, Kak. Paham. 4 kali 2 tambah 1 ya. Kak, jadi yang bawah itu selalu disubstitusiin ya? Iya, langsungin aja. Kamu, kecuali kalau kamu mau nulis lagi, ini diulang. Oh, oke.
lagi ditulis di sini, ulang lagi ditulis di sini gitu. Kecuali kalau kamu mau enggak gitu. Kalau mau bagus, kalau enggak apa-apa. Bukan sesuatu yang bikin nol gitu. Ya. Di atas jadinya X min 4 per di bawah 4 min X kali 6. Nah, ini ada X dikurang bawas. Di sini kan saling berkebalikan kan. Kalau dicoret harus ada tanda negatif 1 per 6 gitu. Oh, itu jadi kalau misalnya berkebalikan itu harus ada min Yang lain bisa. satunya. Ada minnya ya, Kak? Iya, karena sebenarnya min 4 per yang si ini nih 4 min X ini kita faktorin keluarin min di situ, min 4 gitu. Kan sama kan? Kalau ini negatifnya masuk lagi ke dalam tanda kurung, sama nggak? Sama. Ini sebenarnya ada yang kita skip di sini. Ya, jadi kalau kebalik kayak gini nih, kayak gitu, X min 4 per 4 min X itu harus ada tanda negatif di depan. Gitu. Oh iya, Kak. Makasih. Oke. Satu lagi yang tadi saya bilang ini yang jarang ada dibahas di sekolah. Bentar. Kita tuh mau pakai salah satu di antara yang si oren. Nah, kenapa pakai yang itu? Karena di sini ada siapa? Ada si akar pangkat 3. Itu cirinya. Nih, si ini loh. Nah, ini. Yang pakai yang atas apa yang bawah? Oren? Yang atas. Yang atas. Ya. Nah, kalau gitu, kan 11 ini, A-nya siapa? B-nya siapa? Atau A-nya apa, B-nya apa? Karena kita perlu itu nanti. A-nya yang mana? A-nya yang 6X tambah X plus 3. Oke. 6X plus 3. 6X plus 3. B-nya yang mana? 3. 3. Min 3. Kita mau bentuknya persis seperti ini loh. Supaya tetap 3, ini harus apa? 3 Harus pangkat 3. bukan 3 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Atau akar pangkat 3 dari 27. 7. Akar pangkat 3. Artinya si B-nya tuh berapa? 27. 27. Gitu. Jelas ya? Iya. Bisa diulang, Kak? Sini ya. Ini kan kita mau bikin persis kayak yang oren ini nih. Yang A-nya kan udah nih 6X plus 3 nih. Ya kan? Nah, yang B-nya kan ini. Kita mau bikin persis, artinya harus ada akar pangkat 3-nya. Ya, supaya ada akar pangkat 3-nya, dalamnya pangkatin 3 aja. Bener nggak? Oh, bentuknya kita ubah gitu ya? Bentuknya kita ubah kayak yang ada di sebelah kanan gitu. Berarti kan si B-nya itu yang ini kan? Si 27 kan? Iya, Kak. Berarti kan bentuknya jadi akar pangkat 3 6X plus 3 dikurangi akar pangkat 3 dari 27 tuh. Nah, dikalikannya dengan apa? Sekawannya tuh ini. Tuh, yang ada di sebelah kanan. Akar pangkat 3 dari A pangkat 2. A-nya itu tadi si 6X plus 3. Berarti 6X plus 3 di pangkat 3 dari A kali B. A-nya 6X plus 3, B-nya 27. Berarti 27 kali 6X plus 3. Tambah lagi dengan akar pangkat 3 dari B pangkat 2. B-nya 27. Berarti 27 pangkat 2. Gitu. Ya. Dibagi dengan si sesuatu hal yang sama. Nah, ini yang tadi saya bilang, males amat ya, mesti nulis ini ulang lalalanya. Kalau di sini memang harus ditulis. Tuh. Tapi di bawahnya nggak usah repot-repot. Langsung aja masukin 4-nya ke situ. Yang atasnya, yang bagian pembilangnya yang ini. Yang ini kalau dikali hasil kalinya A dikurang B, berarti A-nya 6X plus 3 per B, dikurangi B-nya 27
per X min 4. Nah, masukin X-nya 4 ke dalam. Untuk apa? Untuk menghindari kita ngulang-ngulang hitung lagi, nulis lagi ini, nulis lagi gitu. Coba masukin di sini. X-nya 4. Ini 27. Ketikkan akar pangkat 3 dari 27 pangkat 2. Akar pangkat 3 dari 27 kali 27 ya, 27 pangkat 2 tambah akar pangkat 3 27 pangkat 2. Tadi akar pangkat 3 dari 27 itu adalah berapa? Ya 3 kan? 27 Ya nggak? semuanya. Ya. Ya 3. Tapi sekarang dikuadratin. 3 pangkat 2 dong. Berarti 9 tambah 9 sama 9. 9 tambah 9 tambah 9 berapa? 27. 27. 27. Itu. Tadi gimana, Kak? 3 pangkat 2. Ini. Kan akar pangkat itu 3 dari 27 3. Ya kan? Iya. Tapi ini tuh akar pangkat 3 dari 27 pangkat 2. Oh, iya. Iya, makanya dipangkatin 2. Gitu. Apa tuh di atas? 6x min 24. Ya kan? Per 27 kali x min 4. Berapakah yang atas? 6 kali x min 4 per 27 x min 4. Nah, ini mau buang ini. Tuh, dari si ini nih. Dari x menuju 4 itu. Kamu tuh perlu buang ini. Nah, ini udah kebuang kalau gitu. Ya, berapa? 6 per 27. 2/9. 2 per 9. Gitu.